kembali dalam Routine Blessing spesial KBC di malam hari ini. Dan sebelum kita memulai untuk bincang santai malam hari ini dengan tema yang tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya, sebelum itu mari kita siapkan hati kita, mari siapkan hati teman-teman yang ada di rumah untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Haleluya.
siang, sore, hingga malam hari ini Tuhan, kami boleh ada karena anugerah-Mu. Saatnya bagi kami Tuhan ingin memulai Tuhan talkshow kami mengenai bagaimana kami beriman di hadapan Tuhan sebagai anak muda Tuhan Yesus, seperti Timotius. Kami ingin menyerahkan waktu kami sepanjang malam ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi Bapak Kepala kami yang akan memberikan pelajaran yang penting bagi kami malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar di dalam ruangan ini, juga setiap adik-adik yang bersedia mendengar di rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat Tuhan berlimpah atas kami dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom teman-teman Kagis yang ada di rumah, dan shalom teman-teman Kagis yang ada di tempat ini, juga shalom Bapak Pendeta Yunus Timu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami selaku narasumber malam hari ini. Puji Tuhan teman-teman semua, kita kembali dalam Puting Blessing spesial Kagisi dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya dengan tema-tema sebelumnya, dengan tema yaitu membangun generasi tangguh. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Timotius. Bagaimana Timotius ini seorang muda yang menjadi generasi penerus yang tangguh, tetapi melewati begitu banyak proses yang panjang. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama membuka dalam 2 Timotius 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Baik, teman-teman bisa siapkan Alkitab teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman di tempat ini. Sebelum kita mulai talk show, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Baik, malam hari ini kita akan lebih jauh lagi membahas mengenai Timotius, bagaimana Timotius dibentuk dan dia melalui proses yang panjang untuk menjadi generasi muda yang tangguh. Malam hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita akan membahas satu persatu ayatnya, mulai dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yang pertama adalah di ayat yang keempat itu menyiratkan mengenai fokus kita pada Allah. Nah, ini ada satu pertanyaannya, bagaimana kita dapat menanamkan nilai-nilai untuk fokus kepada Allah di dalam masa muda kita. Ini saya langsung saja berikan pertanyaan ini kepada Bapak Pendeta Yunus. Oke. Terima kasih Merlin untuk kesempatan sore ini atau malam ini kita bincang-bincang santai dengan tema yang cukup kuat, yaitu membangun generasi tangguh. Kalau bicara tentang membangun, itu berarti karena kita lagi bicara tentang build di bulan ini, tentu yang cocok untuk kalian anak-anak muda ini adalah bagaimana pembentukan kepribadian kalian semua ini menjadi satu generasi atau masa di mana orang-orangnya, anak-anak mudanya itu mesti tangguh. Sebab musuh daripada ketangguhan itu adalah kerapuhan. Ada banyak orang rapuh menghadapi masa depannya, menghadapi hari-hari hidupnya, dan dia berpaling ke perkara-perkara yang sia-sia, misalnya ke narkoba, ke games, ke macam-macam. Dan itu sebenarnya tidak membawa sesuatu yang bernilai tangguh untuk seorang anak muda. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4, khusus ayat yang keempat ini, itu dia bilang begini, Timotius itu hidup di sebuah zaman di mana orang itu memasang telinga mereka itu kepada dongeng-dongeng, cerita-cerita filsafat, hal-hal yang yang tidak membuat dia fokus pada bagaimana dia mengejar tujuan ilahi dalam hidup ini. Dan mentornya atau gurunya atau apalagi coachnya
itu melihat bahwa wah Paulus ini melihat bahwa betul-betul Timotius ini ada di sebuah hidup di satu era, satu generasi di mana orang-orang berpaling, tidak lebih suka kepada firman, tidak suka kepada ibadat, tidak suka kepada semua yang berbau agamawi, dan mereka lebih kepada yang duniawi gitu. Nah, Paulus memberikan penegasan kepada Timotius khususnya bahwa kamu mesti berbeda dari orang-orang yang ada di zamanmu ini. Kalau mereka sudah memalingkan telinga kepada dongeng dan cerita-cerita yang tidak membangun, kamu mesti berbeda. Kamu mesti fokus kepada Allah. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya? Ya betul ya, supaya orang muda itu bisa lebih fokus kepada Tuhan. Yang pertama, untuk supaya kita bisa fokus. Kalau kita bicara fokus itu mungkin arahan kita masih pada satu titik, tidak bisa terpecah-pecah, gitu. Nah, untuk melatih fokus ini artinya supaya tidak melenceng dari tujuan. Itu sebenarnya fokus. Nah, untuk tidak melenceng dari tujuan, maka yang pertama menguasai diri sehingga hal-hal yang ada di sekitarnya itu tidak boleh mengganggu, baik yang didengar oleh telinga, yang dilihat oleh mata, yang dirasa oleh seluruh panca indera itu mesti diarahkan. Jadi seluruh eksistensi hidup Paulus itu, Timotius itu difokuskan kepada pengenalan akan Allah. Nah, tentu ini tidak mudah mengalihkan perhatian kalian dari semua yang ada di sekitar kita. Hari-hari ini kan ada banyak tools, ada banyak alat, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi pengertian kamu untuk bisa fokus. Tetapi kalau kamu mau jadi orang yang benar-benar diberkati Tuhan, maka fokus. Misalnya gini, kita mau belajar untuk menghadapi tentamen atau ulangan atau ujian lah gitu. Apa yang mesti kamu lakukan, anak-anak? Tentu fokus pada pelajaran, fokus kepada apa yang besok ini akan kamu hadapi. Jadi segala kekuatan eksistensi dalam hidupmu diarahkan ke sana. Pikiran, tenaga, semua yang ada di sekitar yang jadi gangguan itu mesti disingkirin, terus difokuskan ke situ. Jadi ini penting untuk bagaimana menanam nilai untuk fokus. Ya, untuk menanam nilai itu dimulai dari rumah harusnya. Jadi papa mama kalian, orang tua yang ada di rumah, tolong perhatikan bahwa untuk membawa anak-anak generasi ini fokus pada Allah, tentu dimulai dari kita. Bagaimana kita mau suruh anak kita baca Alkitab misalnya, tapi orang tuanya nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita mau suruh anak memuji menyembah Tuhan, sementara orang tua di rumah tidak pernah memuji menyembah Tuhan, bahkan doa pun tidak pernah. Itu hal-hal yang tentu menjadi koreksi supaya kita bisa sama-sama membangun generasi yang tangguh. Sebab soal bicara tentang membangun itu tidak semua dilimpahkan ke pihak gereja misalnya, tetapi membangun generasi tangguh ini pada semua elemen yang berkaitan, termasuk orang tua di rumah. Oleh karena itu, yang pertama, untuk supaya kita membangun nilai-nilai di rumah, di gereja juga, kita mesti terus menerapkan bahwa berhenti semua yang duniawi, fokus kepada Tuhan. Bukan duniawi itu berarti kita tidak boleh bergaul, tidak boleh apa-apa. Fokus untuk supaya firman Tuhan itu yang menjadi menguasai kita. Sebab apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa, itu yang akan membawa fokusmu ke situ. Kalau kamu melihat Allah, merasakan Allah, kemudian mengalami sentuhan dari itu, maka kita akan fokus ke Dia. Jadi kurangi semua yang tidak bermanfaat dan fokus kepada Tuhan. Itu dulu kira-kira jawaban. Yang pertama, bagaimana kita menanamkan nilai. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dengan sangat lengkap. Ya, saya langsung di pertanyaan nomor 2. Nah, kita tahu di ayat yang kelima itu tentang bagaimana
kita harus disiplin. Jadi Rasul Paulus menginginkan Timotius untuk hidup disiplin, menguasai diri dalam segala hal, kemudian sabar dalam menderita, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ayat itu menyiratkan bagaimana Timotius harus punya kedisiplinan dalam kehidupannya. Nah, tentu kalau mau menerapkan kedisiplinan itu ada susah-susah gampang. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, yaitu hambatan apa yang membuat kita sulit melakukan sesuatu dengan disiplin dan mengajarnya kepada generasi penerus. Sebelum saya langsung kepada Bapak Pendeta Yunus, saya akan bertanya kepada salah satu teman KBC, yaitu Olive. Boleh menjawab pertanyaannya? Oke, hambatan yang pertama adalah hobi menunda-nunda, dan yang kedua kurang bijak untuk mengelola waktu, dan yang ketiga sulit berkomitmen, dan yang keempat takut mengambil resiko. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dari Olive. Saya langsung saja kepada Bapak Pendeta Yunus. Hambatan apa yang membuat kita sulit melakukan sesuatu dengan disiplin dan mengajarnya kepada generasi penerus? Silakan Bapak. Hambatan, kalau bicara tentang hambatan tentu ada dua bagian, hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Dan bicara tentang disiplin itu adalah keputusan pribadi untuk mau atau tidak mau. Jadi ketika kita bilang kita mau berhasil, maka selain fokus pada Allah tadi, atau masih disiplin. Disiplin dalam berdoa, disiplin dalam baca firman, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam menjauhkan hal-hal yang tadi saya bilang dongeng nenek moyang, dongeng-dongeng yang tidak berguna. Itu zaman dulu sih, zamannya Timotius. Yang paling terkenal itu adalah mungkin ada orang yang dulu dan suka dongeng. Jadi orang kumpul dengar dongengnya. Mungkin kalau sekarang ini kita lihat ada mau Papua. Jadi kalau ada satu orang bikin mob, semua ketawa gitu. Mungkin contohnya seperti itu. Tapi paling tidak, lu mau fokus di situ atau mau fokus untuk lu ke masa depan. Kemudian dari fokus itu dituntut kamu mesti bisa mendisiplinkan diri. Nah, bicara tentang hambatan yang dari dalam tadi, Olive sudah omong 4 hal tadi. Apa Olive yang pertama? Hobi menunda-nunda itu kan bukan orang lain, kamu sendiri, dirimu. Jadi nunda artinya gampang, tunggu sampai besok, kan waktu masih panjang. Ulangan kamu masih hari Senin, ini masih hari Kamis, nanti pas malam Minggu baru saya belajar. Menunda itu justru kendala yang besar untuk kita maju. Kalau kita anak muda sudah biasa menunda, nanti ke depannya ketika kamu berhadapan dengan dunia nyata kerja dan lain sebagainya, kamu akan kalah dengan persaingan. Sebab orang di sana tuh lari lebih cepat. Kamu bangun jam 7, orang bangun jam 3 pagi. Bayangkan sudah spelling waktu yang dia lakukan tuh begitu banyak. Kita baru jam 7 pagi bangun, orang dunia sana jam 3 baru sudah bangun. Jadi ada sesuatu yang menuntut kita untuk jangan menunda-nunda. Sesuatu yang kedua apa tadi? Kurang bijak mengelola waktu. Tadi waktu itu banyak yang kita sebut mungkin losing time, waktu yang terbuang karena ya duduk ngobrol, main internetan, macam-macam. Yang dipakai itu bukan untuk membangun tapi yang lain. Jadi kurang disiplin dalam membangun waktu itu juga menjadi tantangan terberat. Nah, tentu kalau kita berselidiki baik-baik dari apa yang menjadi nilai yang dibangun oleh Paulus kepada Timotius, tentu dia tidak mau Timotius itu membuang-buang waktunya dengan cuma-cuma. Tapi betul-betul semua dipakai untuk hal yang bermanfaat. Jadi hari-hari ini kita lalui dengan sangat bermanfaat. Kalau kalian ingat suara gembala dari Bapak Pendeta Timotius Arifin bahwa ada orang yang berkata ini hari ini kok lama sekali ya baru Pokoknya untuk sampai bulan depan itu lama. Tapi bagi orang yang aktif dan penuh dengan vitalitas pekerjaan ataupun pelayanan, maka rasanya ini kok tiba-tiba sudah Oktober. Sebentar lagi November dan Desember. Jadi rasanya itu. Kenapa? Karena waktunya itu semua terisi. Bayangkan kita duduk nongkrong, duduk tunggu untuk sampai sore datang itu rasanya panjang. Tapi kalau kita beraktivitas dan padatkan hidup kita dengan hal-hal yang positif, maka
Kita merasa waktu itu kurang, rasanya 24 jam satu hari itu kurang gitu. Nah, coba lihat bahwa disiplin itu penting. Jadi hambatan karena kita membuang waktu, tidak bijak menggunakan waktu, itu juga hal yang menjadi hambatan di dalam disiplin. Oke, dua itu yang dari dalam. Kemudian kalau yang datang dari luar, yang pertama media sosial itu hari ini saya lihat ada kalau kalian perhatikan ada seruan-seruan untuk dari Kementerian Infocom untuk memblok semua game-game supaya anak-anak nanti tidak terganggu. Saya setuju. Karena game itu menghabiskan waktu banyak orang dan mereka menjadi antisosial. Jadi perhatikan yang dari luar itu, yang saya mau gariskan itu media sosial. Arifin sendiri bilang, mesti media sosial itu digunakan untuk mewartakan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Tapi coba perhatikan, begitu bangun tidur apa yang kalian cari? HP. Apa yang dibuka pertama? WhatsApp. Apa lagi selanjutnya? Instagram. Apa selanjutnya? Facebook. Pokoknya semua. Dan ini seperti wabah yang lagi menguasai anak-anak muda. Oleh karena itu kita mesti lihat ini tantangan, ini hambatan. Kemudian dari luar hambatan yang berikut adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Dengan siapa lu bergaul, dengan siapa lu berbicara, dengan siapa lu membangun koneksi, itulah kamu. Itulah kata Amsal. Jadi kalau kita membangun koneksi dengan orang yang rajin bekerja, maka spirit itu akan kamu dapat. Tapi kalau kamu bangun relasi hubungan dengan orang yang malas, suka tidur, suka cuman pamer saja, sok selebritis, ya jadilah seperti itu. Ya kalau selebritis beneran kan dapat uang. Tapi kalau sok-sok selebritis, lu kere lu. Jadi anak-anak muda mesti pintar. Dua hal ini aja mungkin jadi pengaruh yang sangat menghambat kita untuk bisa fokus, bisa disiplin kepada Tuhan. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Masih ada pertanyaan yang lain. Ya baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Saya langsung saja ke pertanyaan nomor 3. Tadi kita sudah bahas pertama ada fokus pada Allah, kemudian disiplin untuk dapat membangun generasi muda yang tangguh. Nah selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita biasakan untuk memberi teladan kepada generasi penerus. Pertanyaan ini saya langsung berikan kepada Bapak Pendeta Yunus. Silakan Bapak Pendeta. Pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang Anda biasakan untuk memberi teladan kepada generasi penerus? Jadi ada satu quotes yang bilang begini, bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Jadi kalau mau menurunkan nilai, maka kamu mesti bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Artinya generasi saya sama generasi kamu, makanya kenapa saya mesti ada di sini, karena saya mau sama-sama dengan kamu, gitu loh. Jadi membiasakan ini tentu sulit karena saya mesti menyamakan bahasa saya yang umur 50 ini dengan bahasa Merin yang umur 20 kan jauh berbeda. Kita beda berapa tahun, 30 tahun ya. Bayangkan saya mesti pakai bahasa yang umur 50 itu untuk bisa masuk ke kalian. Nah, kalian juga mesti bisa memahami, oh, Babe atau Pak Gembala ini umur 50, jadi kadang-kadang berasa tidak cocok, misalnya pakai celana botol, katanya gitu. Nggak cocok Pak Pendeta, kamu celana botol. Itu sudah zamannya kami, Pak pakai yang komprang-komprang aja, yang besar-besar kakinya. Ini juga artinya bahwa dengan kita bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja, artinya kita bukan cuma bertukar gaya, tapi lebih kepada pertukaran nilai hidup. Apa yang ada pada saya, itu saya ingin bagi untuk kalian semua. Misalnya di rumah ini ada Ardi, ada banyak anak-anak, termasuk
Om Renat, sama Ibu dan lain sebagainya. Saya memberi teladan untuk tiap hari itu harus ada pujian dan penyembahan. Sebab itu nafas menurut saya. Ada doa, ada saat teduh dengan Tuhan. Dan mereka melihat itu tanpa saya suruh. Ardi harus saat teduh, dia dengan sendirinya. Renat harus saat teduh, dia dengan sendirinya. Karena dia melihat kebersamaan itu membangun sesuatu yang lebih kepada intimate worship, menyembah yang intim dengan Tuhan. Nah, karena ini pertanyaan sangat luar biasa, bahwa membiasakan untuk memberi teladan itu lewat tidak dengan kata-kata. Kemarinnya tidak dengan kata-kata, saya cuma bilang begini, ayo berdoa. Tapi saya tidak berdoa, tadi saya bilang, ya bagaimana mungkin. Tapi karena mereka melihat dengan mata, menyaksikan, tolong 1 jam saya diam di ruangan aja, mereka dengar suara, ada pujian penyembahan, ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan mereka lihat bukti bahwa karena doa itu Tuhan pelihara kita hamba Tuhan. Itu menjadi nilai yang sangat dalam, tertanam bagi penghuni sekretariat. Untuk mereka jadi mengerti, oh iya ya, seperti ini. Dan masih banyak lagi tentunya. Tapi ketika kita jalan bersama-sama, itu paling bagus. Kemudian Alkitab juga bilang begini, ajar. Waktu tidur, waktu sama-sama jalan, waktu duduk, waktu berbaring, itu ajar kepada mereka yang generasi berikutnya. Jadi ngajar. Nah, kalau dalam proses ajar mengajar, itu yang pertama, bahwa ini transfer spirit, transfer knowledge. Jadi membagikan apa yang ada di pengetahuan saya sama ada di spirit saya, roh saya kepada kalian. Nah, keterbukaan penting supaya kita bisa terima apa adanya. Kemudian karena proses belajar mengajar, maka kamu mesti siap jadi wadah yang nampung semua hal yang diajar oleh yang menjadi pengajar. Jadi Paulus itu adalah seorang pengajar yang hebat. Dia mengajarkan Paulus, dia transfer spirit, dia transfer knowledge, transfer faith kepada Paulus sehingga dia kuat. Jadi dia transfer iman, transfer semangat, kemudian transfer juga pengetahuan, sehingga Paulus itu menjadi lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari Timotius, menjadi lebih hebat, lebih dahsyat daripada Paulus. Kenapa? Karena dia mengalami keteladanan dalam, tadi saya bilang, bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan dari membiasakan untuk memberi teladan kepada generasi penerus. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Tadi banyak hal yang sudah Bapak Pendeta bagikan juga untuk kita semua mengenai pertanyaan sebelumnya tadi, bagaimana apa yang kita biasakan untuk memberi teladan kepada generasi penerus. Jadi Rasul Paulus pun sendiri sudah menyampaikan kepada Timotius bagaimana di ayat ke-6-nya, yaitu Paulus sendiri dengan tekun melakukan pelayanannya. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar konsistensi kita sebagai anak muda tetap terjaga? Ini saya akan berikan pertanyaannya kepada Kak Lydia. Silakan. Kalau menurut saya pribadi, di sini dikatakan apa yang harus dilakukan agar konsisten kita sebagai anak muda tetap terjaga. Hal yang pertama untuk menjadi contoh bagi diri saya sendiri itu dari kampus semenjak awal saya masuk sampai dan hari ini itu kami selalu diberikan yang namanya ibadah harian. Jadi ibadah harian ini ada ibadah pagi, ada siang, dan juga ada malam. Gitu. Kalau bagi saya sendiri begini, untuk menjadi seorang yang pribadi yang konsisten, saya harus mengikuti jadwal daripada jam ibadah pagi atau siang dan juga malam. Karena ini tadi berkaitan dengan yang dikatakan disiplin waktu gitu. Jadi ada saat tertentu yang saya bangun pagi itu membunyikan alarm, masih ngantuk sekali, dan ada waktu tertentu yang saya potong waktu. Misalkan saya potong 5 menit dan 10 menit. Tetapi bagi saya begini, itu tidak boleh saya lakukan.
untuk secara terus-menerus. Tetapi hal yang harusnya saya lakukan adalah bagaimana untuk menjadi konsisten. Itu tepat waktu bangun ketika harusnya bangun jam 5, saya harus bangun jam 5 bersaat teduh atau beribadah harian sesuai dengan waktunya. Dan di sini juga dikatakan apa yang harus dilakukan agar konsisten kita sebagai anak muda tetap terjaga. Itu tadi gitu, waktu kita berdoa itu konsisten. Yang kedua, saya mungkin belajar dari kesaksian saya yang teman-teman juga tahu bagaimana itu sepanjang bisa dibilang 1,5 tahun hampir 2 tahun off untuk pelayanan karena itu bagi saya itu adalah masa disiplin gitu. Jadi saya beberapa kali mendapat SMS pesan di WhatsApp bisa pelayanan di gereja ini melalui gembala ini dan lain sebagainya. Tapi saya memilih untuk ini adalah masa pendisiplinan. Kapan lagi saya belajar untuk konsisten bahwa saya memberi diri saya untuk Tuhan untuk pelayanan gitu. Jadi kalau misalkan yang kemarin saya rasa semua teman-teman tahu kalau saya sempat ke Makassar 4 atau 3 bulan itu. Di sana saya ditawarkan untuk pelayanan. Jadi saya mengikuti pelayanan dan lain sebagainya, tetapi ditawarkan untuk tetap di sana, itu saya menolak. Saya bilang saya masih punya gembala yang dimana saya ini di bawah pimpinan Bapak Gembala saya, yaitu kita tahu sendiri Bapak Yunus. Dan singkat ceritanya saya menolak itu sehingga karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya untuk menolak, saya pikir sehingga saya bisa boleh dan bisa ada di tempat ini. Bahkan untuk menjawab pertanyaan ini juga saya rasa itu adalah anugerah Tuhan. Kalau misalkan kemarin saya tidak belajar untuk mengambil konsisten bahwa sekalinya saya memberi diri untuk melayani Tuhan di GBI Rukuten untuk selama-lamanya, ya bisa jadi saya sudah berada di Makassar untuk saat ini, atau di gereja mana di mana gembala atau ibu gembalanya itu meminta saya untuk bergabung pelayanan. Jadi bagi saya begini, kita anak-anak muda baik di tempat ini maupun di rumah sendiri, mari kita menjadi anak muda yang berkonsisten. Di mana tempat iman kita bertumbuh, ujian apapun itu, masalah apapun yang terjadi, baik itu dari diri kita sendiri, entah itu dari keluarga atau dari lingkungan seperti tadi Bapak Gembala kita sempat bilang games. Itu. Jadi kita tahu sendiri bahwa games dan yang lain sebagainya itu adalah bisa dibilang nomor 1 daripada Tuhan bagi kita semua. Itu tanpa kita pungkiri, tetapi mari untuk sedikit demi sedikit belajar terus dan bagaimana kita bisa meninggalkan itu dan menjadikan Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak boleh bersosial media. Tetapi lagi-lagi tadi saya teringat dengan Bapak Gembala katakan bahwa jadikan media sosial itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu yang dari saya, bahwa bagaimana untuk menjadi konsisten, yaitu waktu kita berdoa kepada Tuhan dan sadari bahwa di mana iman kita bertumbuh. Marilah untuk melawani setiap persoalan, masalah, jangan itu menjadi berkecil hati untuk kita menjauh dari Tuhan, tetapi biarkan setiap masalah atau persoalan dalam kehidupan kita membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lydia sudah menjawab pertanyaan nomor 4, bahkan sudah memberikan kesaksian juga. Terima kasih. Ini saya langsung saja kepada Bapak Pendeta Yunus. Pertanyaannya yaitu apa yang harus dilakukan agar konsistensi kita sebagai anak muda tetap terjaga? Oke, ini pertanyaan yang sangat luar biasa karena berhubungan dengan the power of consistency. Jadi kekuatan dari konsisten itu luar biasa. Lydia tadi sudah bersaksi apa yang dialami. Tapi saya coba mengambil perkataan dari seorang bintang film action namanya Bruce Lee. Tahu Bruce Lee? Tahu? Dia mungkin sudah meninggal, saya kurang tahu. Tapi dia berkata begini, bahwa saya tidak takut pada orang yang melatih 10.000 macam tendangan, tapi cuma 1 kali. Dari 10.000 macam tendangan itu sekali-sekali aja dia latihan. Dia tidak takut sama orang yang seperti itu. Tapi dia akan takut pada orang yang melatih 1 tendangan saja, tetapi 10.000 kali. Bisa membayangkan? Orang bisa menguasai banyak hal, tapi sedikit itu tidak konsisten. Tapi dia cuma menguasai 1 atau 2, tapi benar-benar itu seperti anak panah yang dilepaskan. Nah, mungkin dari sini kita bisa lihat kekuatan dari sebuah konsisten itu luar biasa. Itu. Nah, apa yang mesti dikerjakan supaya anak-anak muda ini konsisten? Konsisten itu bicara dan berkaitan erat dengan pendisiplinan diri.
Nah, kalau kita bisa mendisiplinkan diri untuk kerjakan sesuatu, misalnya baca Alkitab, pernah kita malam-malam itu harus baca Alkitab sampai selesai satu Alkitab itu. Nah, sampai di pasal-pasal misalnya bilangan. Bilangan itu kan bicara tentang angka-angka, bacaan-bacaan yang tidak menarik. Tidak seperti Amsal, Mazmur, kata-katanya itu keren-keren. Tapi kalau di bilangan misalnya, itu sesuatu yang tidak menarik gitu. Nah, waktu baca pasal-pasal ini, ada yang sebutan nama-nama, turunan ini melahirkan, waduh, itu menjadi tidak menarik. Tapi kita coba untuk tekun selesaikan. Nanti di ujungnya pasti kita akan mengerti apa sih maksud dari Tuhan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus akan mengartikan itu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, oleh karena itu, kalau bicara tentang konsisten, ini bicara tentang sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Mencoba untuk menolak semua kebosanan. Percaya tidak Merlin dan teman-teman bahwa kadang-kadang begitu hati sudah kepingin mau menyembah tapi rasanya nggak siap. Pernah rasakan itu ya? Sehingga kita uring-uringan jadinya. Nyembah tidak, ya masuk kamar tidak. Sudah di kamar tiba-tiba lihat ada yang mau diselesaikan. Lupa sudah itu penyembah. Jadi bicara tentang kekuatan dari sebuah konsistensi, itu adalah kemampuan untuk menepis semua yang menjadi halangan pada fokus tadi. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Kadang-kadang jenuh, kadang-kadang bosan, kadang-kadang merasa masih ada hari esok, ini hari nggak usah. Begitu kalau bilang tidak, maka akan kelolosan. Jadi apa yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi gaya hidup kita. Kita bisa konsisten. Kenapa mesti konsisten? Sebab kita sementara mau supaya kalian menjadi generasi yang menghidupkan semua nilai-nilai kebenaran itu bukan sesuatu yang di luar tapi di dalam. Gitu. Nah, untuk supaya itu menjadi sebuah kebiasaan tiap hari, itu harus dipertahankan terus-menerus sampai itu menjadi kebiasaan. Jadi apapun yang terjadi, sibuk apapun, halangan-halangan yang ada di sekitar, itu akan bisa kita tepis ketika kita mau konsisten sampai mencapai sebuah titik tertentu dalam hidup ini. Itulah Merlin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus, dan kita akan masuk dalam pertanyaan nomor 5, dan ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Sebelum kita masuk di pertanyaannya, di ayat yang kelima dalam 2 Timotius 4 ayat 4-6, di ayat kelimanya itu dikatakan bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus sendiri ingin menekankan kepada Timotius untuk dapat menguasai dirinya sendiri. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 5 juga, yaitu bagaimana caranya agar seorang anak muda dapat menguasai diri dalam segala hal, melawan hawa nafsu dunia, dan terus berjalan bersama Tuhan. Sebelum saya memberikan pertanyaan ini kepada Bapak Pendeta Yunus untuk menjawab, saya akan berikan pertanyaannya kepada teman Kagisi. Ya, langsung saja di Geo, silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, jadi menurut saya kunci untuk kita sebagai seorang anak muda yang telah berkomitmen untuk hidup dan kepada Tuhan, supaya kita bisa tetap menguasai diri, itu adalah terus membaca firman Tuhan, dan yang terpenting adalah terus berdoa, minta hikmat Tuhan dan minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa tetap menguasai diri kita. Karena rata-rata anak muda itu merupakan pribadi yang sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk contohnya pergaulan buruk. Karena contoh, jika kita sebagai anak muda berada dalam suatu pergaulan yang dimana kategori pergaulan yang buruk, yang dimana orang di sekitar kita itu pemabuk, atau perokok, atau peminum, dan jika kita berada dalam pergaulan tersebut, dan mungkin bisa saja kita akan diajak untuk melakukan hal-hal yang sama seperti mereka, seperti contoh minum, mabuk, dengan mungkin mereka berkata, kau harus ikut mengonsumsi barang ini. Kalau tidak, berarti kau bukan laki-laki. Jadi terkadang
Ini yang akan mempengaruhi kita untuk kita terjerumus ke dalam pergaulan buruk tersebut. Jadi kuncinya untuk kita terus berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa tetap menguasai diri kita, sehingga kita tidak ikut di dalam pergaulan yang buruk seperti mereka. Dan bisa saja, tapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka, tapi mungkin bisa saja jika memang Tuhan berkehendak, Tuhan bisa pakai kita untuk bisa menjadi berkat bagi mereka, bagi menjadi garam dan terang bagi teman sekitar kita, sehingga bukan dunia yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai dunia. Baik, terima kasih jawaban dari Geo, yaitu bagaimana caranya agar seorang anak muda dapat menguasai diri dalam segala hal, melawan hawa nafsu dunia dan terus berjalan bersama Tuhan. Menurut Geo tadi yaitu dia harus berdoa, minta hikmat daripada Tuhan dan kemampuan untuk dapat menguasai diri. Baik, saya langsung saja ke Bapak Pendeta Yunus, dan ini menjadi pertanyaan penutup dan sekaligus nanti Bapak Pendeta akan menutupnya dengan doa. Silakan Bapak Pendeta. Baik, Merlin, saya melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Gio. Tadi Gio bilang untuk supaya menguasai diri itu berdoa dan baca firman, gitu ya Gio ya. Kemudian kita menjaga pergaulan, menjaga skop yang ada di mana kita berada setiap hari. Tetapi Alkitab berkata bahwa segala kuasa ini sudah aku berikan kepadamu. Kita bilang begitu. Artinya bahwa kuasa untuk kamu menguasai diri sudah Tuhan kasih. Bagian kita sekarang adalah gunakan. Bisa tangkap ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa untuk engkau menginjak-injak semua hal yang tentu berhubungan dengan kedisiplinan dan sebagainya. Angka ini yang paling penting adalah berani bertindak seperti apa yang Alkitab omong, seperti apa yang kamu minta kepada Tuhan, seperti apa yang kamu baca, itu yang mesti dipenetrasikan, dikerjakan ya. Saya minta Tuhan berikan kepada saya supaya tidak melihat situs-situs porno misalnya gitu. Sudah minta nih kan? Sekarang kuasa itu dari Tuhan kasih ke kamu. Kamu bisa enggak menggunakan kuasa itu untuk tidak membuka situs yang tadi saya bilang? Atau hatimu masih condong untuk lihat atas segala macam karena didorong oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Nah, sekarang persoalannya adalah keputusan itu bukan pada Tuhan, saya bilang. Keputusan itu sudah ada di tangan-Mu. Roh Kudus akan membantu kita waktu kita bertindak. Amin. Kapan mujizat itu terjadi? Waktu Tuhan Yesus bagi-bagi roti, bagi-bagi ikan dan roti. Waktu bertindak. Waktu dibagi, makin tidak berkekurangan. Artinya bahwa kalau kita mau penuh dengan hidup yang menguasai diri, maka doa betul tadi Joe bilang, benar kita mesti berdoa, harus baca firman Tuhan, tetapi langkah ketiga adalah melakukan apa yang kamu doa dan mengerjakan apa yang kamu baca di Alkitab itu. Jadi kita bukan baca untuk supaya kita menjadi ahli Taurat, ahli Alkitab, tapi kamu baca firman Tuhan supaya kamu menjadi pelaku dari firman yang dibaca. Kalau anak muda semua lakukan itu, saya percaya penguasaan diri itu akan datang. Misalnya ini, ada anak muda yang suka pacaran gonta-ganti. Wah, lihat cewek matanya keranjang sekali. Kalau lihat cowok yang ganteng langsung matanya kerok. Nah, ini kan sesuatu yang akhirnya dia kecenderungannya untuk tidak pernah merasa puas dengan pertemanan yang dia lakukan. Ingin baru. Dengar baik-baik. Doa mungkin. Perempuan atau laki-laki berdoa, Tuhan tolong supaya mata saya ini jangan kalau lihat perempuan atau lihat laki-laki ganteng langsung ikuti kemana, pergi dengan mata kita. Misalnya itu. Sudah doa, terus firman Tuhan bilang bahwa kamu baru mengingini dalam hati sudah berdosa, tahu itu ayat. Tapi bagaimana dengan pelaksanaan tiap hari? Lagi duduk-duduk tiba-tiba ada nona cantik lewat, sweet. Kalau lagi duduk-duduk tiba-tiba ada laki-laki yang ganteng lewat. Maka ini nona dua sudah aku cubit. Gara-gara lihat ada satu ganteng lewat. Ya kan? Itu tidak menguasai diri. Tapi tadi kan sudah doa, sudah baca Alkitab. Pelaksanaannya adalah
keputusan hatimu untuk berkata tidak. Nah, dia juga ciptaan Tuhan, nah, terserah dia sih. Saya gitu. Atau dengan cara Roh Kudus pasti akan membantu kita ketika kita punya keinginan untuk bertindak. Demikian juga hal-hal yang lain. Misalnya, saya ingin untuk punya HP yang bagus. Tiba-tiba di tempat tertentu, di toilet, kayak gimana, kamu ketemu HP bukan milikmu tapi tertinggal di situ. Antara hati kepingin ambil dengan tidak. Itu beda-beda tipis. Nah, keputusan hatimu untuk menguasai diri untuk ingin atau jangan, kan itu bukan milik saya. Jadi hal-hal kita kadang dibawa ke kita udah berdoa memang minta supaya bisa menguasai diri. Tapi ketika kita makin lu berdoa, ini penting. Makin lu berdoa, makin Tuhan izinkan hal yang ngetes keimanan atau ngetes kamu punya ketekunan dan kesempurnaan. Jadi kita berdoa minta sesuatu, Tuhan akan kasih yang menjadi hal yang Tuhan izinkan untuk menguji semua yang kamu punya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana caranya, ya tetap tadi saya setuju, baca Alkitab, berdoa, sungguh-sungguh, pilih komunitas yang tepat untuk kalian bergaul, hidup di dalamnya. Karena kalau komunitas itu akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca di 1 Timotius pasal 4, ayat 2, kalau Paulus bilang begini kepada Timotius, ajarkanlah apa yang kamu dengar daripadaku. Artinya semuanya sudah Paulus ajar. Apa yang kamu lihat daripadaku, apa yang kamu baca dari Alkitab, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya, dan yang cakap untuk mengajar dan sebagainya. Jadi bicara tentang membangun generasi tangguh, ini tentu bukan hal yang mudah. Perlu semua elemen terlibat di dalamnya sehingga semua punya kontribusi untuk membangun generasi. Tapi yang pasti hari ini kita bicara tentang fokus kepada Allah, kemudian disiplin, tekun, konsisten, dan self control, ya kan? 5 hal ini yang mesti menjadi poin penting bagi kita anak-anak muda, bagi isi dimanapun kalian berada. Kalau kamu mau jadi generasi yang tangguh, gak bisa tangguh kalau tidak fokus pada Allah, tidak bisa tangguh kalau tidak disiplin, tidak bisa tangguh kalau tidak tekun, tidak bisa tangguh kalau tidak konsisten, tidak bisa tangguh kalau tidak menguasai diri. Jadi 5 hal ini itu menjadi poin penting yang kita ngobrol hari ini, dan mesti menjadi bagian yang dikerjakan terus-menerus supaya generasi tangguh itu bukan cuma sebuah wacana, perbincangan, dialog seperti ini, tapi itu lebih menjadi sebuah daya hidup. Itu benarnya tangguh. Tangguh itu artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, tidak mudah. Bahkan tangguh itu mampu menahan beban. Gitu. Dikasih tadi seperti dia bilang, berapa tahun itu? 1,5 tahun berapa? Nah, dia off pelayanan, dia bertahan dengan doa, pujian, penyembahan sebagai membentuk diri sampai Tuhan mempercayakan lagi saya. Jadi bicara tentang hal yang menguji kita, itu sebenarnya bukan pembunuhan karakter, tetapi Tuhan lagi izinkan untuk membentuk karakter. Kan kita sering nih, wah dia marah-marah kita, dia membunuh karakter saya. Tuhan bilang, membentuk karakter, membentuk jadi bagus. Gitu. Tinggal dari sisi mana kamu lihat. Kamu memang lagi lihat bahwa kamu punya karakter terbunuh. Tapi Allah melihat, aku lagi membentuk kamu. Coba kalau Adam dan Hawa bilang, kami diusir dari Taman Eden, itu Tuhan bunuh karakter. Bayangkan, berarti tidak akan ada Henok, tidak akan ada Elia yang naik surga, kan? Itu diangkat ke surga. Kemudian tidak akan ada Yesus. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan dari hal-hal yang penting yang kita pelajari dari Timotius dan Paulus. Tuhan satu, Paulus ingin lihat si Timotius jadi tangguh. Tangguh itu mau ditaruh di lumpur
dia tetap bersinar. Mau ditaruh di kandang babi, dia tetap bersinar. Mau ditaruh di mana lagi? Di atas lemari yang kaca bagus, dia tetap berkilau. Kenapa? Tangguh itu seperti emas. Dia tidak akan berubah karena situasi dan kondisi, tapi dia tetap menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat-tempat yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua dan juga anak-anak muda, kondisi yang ada di luar sana, dalam perjalanan atau apapun, sekiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita tutup dengan doa ya. Mari kita sama-sama siapkan hati dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini Engkau ada dan sementara bekerja untuk membentuk satu generasi di gereja lokal ini, yaitu generasi yang tangguh. Untuk mendapat ketangguhan tentu ada banyak hal yang mesti di cut off dari hidup anak-anak muda. Ada banyak teguran, nasihat, pendisiplinan yang mungkin mereka alami karena Tuhan izinkan. Tetapi kami tetap berkata, kami mau tertanam, kami mau berakar supaya kami bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kerajaan Allah. Malam ini kami belajar dari Timotius. Timotius punya alasan untuk meninggalkan Paulus, tapi dia tahu bahwa itu bukan pilihan yang tepat. Dia memilih untuk ada dalam pemuritan, dia tetap ada di dalam pengawasan, dia ada dalam pengajaran daripada pemimpinnya sehingga dia bertumbuh dan menghasilkan sesuatu. Malam ini menjadi pelajaran bagi kami anak-anak muda. Ketika kami ada di dalam pendisiplinan Tuhan sekalipun, kami tahu Tuhan bukan membunuh karakter kami, tapi Tuhan lagi memunculkan karakter-karakter baru, yaitu karakter kerajaan Allah. Kami adalah putra-putri kerajaan Allah yang akan menjadi tangguh di dalam Tuhan. Menghadapi situasi dunia yang kejam seperti apapun, kami tetap berdiri kokoh, tidak akan goyah. Sebab hidup kami seperti pohon aras di Libanon, bahkan seperti pohon korma yang tertanam di bait Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan bincang-bincang santai dengan anak-anak KGC. Hamba percaya impartasi nilai dan semua yang merupakan value kerajaan Allah itu menjadi bagian bagi anak-anak muda. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dan sekarang kami akan selesai dan membuka hati kami untuk kami terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, sayang, dan anugerah yang berasal dari Bapa surga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong, dan membimbingkan semua anak-anak muda dan seluruh jemaat, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para saleh. Berkat terbaik ini, mari terimalah bersama-sama saudara-saudaraku, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.